Selamat pagi Pak Felix dan dosen pengampu lainnya. Di kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan melakukan diskusi terkait video dokumenter toleransi di Wonosobo untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pendidikan agama. Nah, perkenalkan nama saya Alan Christian. Perkenalkan, nama saya Alivia Syifa Zahiarta. Perkenalkan, nama saya Angelia Putri Efrata. Perkenalkan, nama saya Angelia Putri Victoria. Perkenalkan, nama saya Cindy Kanwidi. Dan kami akan memulai diskusi kami. Nah, sebenarnya teman-teman, Wonosobo itu terletak di Jawa Tengah kan, sebuah kota di Jawa Tengah. Nah, di sana itu ada yang namanya penghayat kepercayaan atau agama mereka itu disebut penghayat kepercayaan. Nah, menurut teman-teman tuh kayak gimana sih penghayat kepercayaan? Kalau dari aku sebenarnya baru dengar juga sih penghayat kepercayaan itu. Dan setelah tak dengar dari video itu tuh juga cara mereka berdoa, cara mereka melakukan ibadah itu mirip seperti umat muslim. Cuman aku sempat lihat di fotonya mereka ada di Vigora itu juga tokoh keagamaan mereka tuh ya juga mirip sama Tuhan Yesus gitu. Jadi unik banget sih, aku juga baru tahu sih. Kalau aku sih sempat ngelihatnya tuh mereka tuh lebih percaya kok misalnya ada sesuatu di alam yang menyertai mereka gitu nggak sih? Benar-benar. Kalau menurut aku sih kayak dia percaya kalau bumi itu ada yang jaga, ada yang memelihara gitu. Kalau mereka kayak waktunya bekerja ditahan gitu kayak mengucap syukur gitu menurutku. Selain mengucap syukur, menurutku itu bentuk mewarisi tradisi dari leluhur sama budaya Nusantara yang ada sejak dulu. Kalau menurutku sih hampir sama kayak Angelia, yaitu kayak mereka tuh percaya ada yang bahwa ada yang jaga di buminya gitu, dan mereka ada bentuk penghormatannya tersendiri, kayak mereka makan dan minum di lahan, terus ada mengambil sedikit dari makanan tersebut gitu buat sebagai bentuk penghormatannya. Aku sempat ingat yang disebutin Cindy kok misalnya mereka itu kayak ngasih makanannya terus ditaruh di alam gitu kan. Nah, aku yang tinggal di Bali itu ngerasain juga sih, soalnya kalau umat Hindu di Bali itu mereka tuh ngelakuin itu tapi disebutnya tuh ngejot. Jadi mereka ngambil makanannya mereka, minumannya, tapi biasanya tuh mereka sisihinnya tuh di kertas gitu loh, nggak di piring. Jadi mungkin itu ada kesamaan agama atau saling pertukaran agama gitu ya. Kalau di Bali sendiri tuh tujuannya kayak gitu tuh apa sih, Alan? Kamu tahu nggak? Oh, kalau setahu aku tuh kayak ngasih makan dewanya mereka yang ngelindungin mereka gitu loh. Jadi emang sih makannya tuh nggak dimakan langsung, tapi kan kayak ada halnya yang bisa diserap gitu. Tapi itu biasanya tuh untuk melindungi mereka. Jadi apalagi kok misalnya habis ada kegiatan mistis atau terjadi hal mistis yang nggak direncanakan gitu, kayak di sekolahku dulu pernah mereka gitu ikut ngejot. Jadi aku yang Kristen itu juga diajarin, oh kamu nggak perlu doain makanannya, cuman cukup sisihin makananmu gitu. Jadi agama-agama lain juga bisa ngelakuin sih kok menurut aku, yang aku alamin gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi pas di video itu tuh mereka hidupnya tuh berdampingan dengan agama lain nggak sih di Wonosobo itu? Iya, aku juga lihat di situ tuh kayak unsur kepercayaan agamanya tuh sangat tinggi gitu. Bahkan mereka toleransi banget. Apalagi yang waktu mereka di sawah, itu kan apalagi unsur kepercayaan itu yang ngasih sebagian makanannya kan. Itu juga ada umat muslim di situ, dan mereka tuh juga ya udah lakuin aja apa yang jadi kewajibanmu gitu sih. Kalau nggak salah mereka itu kayak ngadain ritual setiap hari pada pukul 7 malam nggak sih? Setauku gitu sih.
ngomongin ada ritualnya itu, kalau nggak salah tuh bentrokan nggak sih sama suara adzan? Coba Livia kan agamanya Islam, mungkin bisa kasih tahu nggak jadwal sholat agama Islam tuh jam berapa aja gitu? Kalau azan itu kan 5 kali dalam sehari. Itu di waktu subuh, terus waktu duhur itu jam 12, kadang lebih maju. Atau setauku waktu azan itu bisa maju, bisa mundur gitu. Intinya antara subuh, tengah hari, terus jam 3, terus waktu maghrib itu bisa jam 5:30, bisa jam 6. Terus waktu yang terakhir ada waktu isya, itu masuknya kadang jam 7, kadang lebih cepat 6:30 begitu. Iya sih, biasanya bentrok sama kegiatan lain. Nah, yang aku salut di warga-warga Wonosobo ini, mereka ya udah gitu, tetap menjalankan ibadahnya masing-masing. Ya bener sih, kok misalnya mereka tuh tetap ngelakuin kewajibannya mereka ya. Kalau nggak salah nih aku sempat ngelihat mereka penghayat kepercayaan itu pakai minyak nggak sih buat ibadah gitu? Bener itu kan pakai minyak. Kalau boleh tahu itu kayak minyak apa ya? Wah, aku kurang tahu sih. Mungkin yang lainnya punya ide nggak minyak apa tuh kira-kira? Soalnya aku nggak punya gambaran sih minyak apa yang dipakai. Bisa jadi kalau mereka menghadap ke yang maha kuasa gitu, kan harus dalam bentuk yang bersih atau wangi gitu. Menurut aku begitu sih. Oh ya benar sih ya, benar ya Lia. Kok bisa kalau lagi doa tuh harus harus bersih gitu. Iya bener kan, harus suci juga kalau menghadap ke Tuhan itu. Ngomongin soal penggunaan minyak pas lagi ritual tuh, kalian punya nggak pengalaman di agama kalian atau di agama lain atau teman-teman kalian yang pakai minyak buat ibadah? Mungkin itu bisa ada korelasinya sih. Kalau dari agama Kristen ya aku kurang tahu sih, mungkin penggunaan minyak itu sebagai urapan untuk kesembuhan gitu sih. Cuman kalau setahu kalau di Muslim sendiri kalau mau beribadah itu harus itu ya pakai air wudhu gitu kayak. Itu mirip-mirip gitu nggak sih pada intinya? Iya, kalau air wudhu itu kan wajib supaya bersih gitu ya. Ini aku nggak ngalamin, tapi anak-anak cowok yang pria gitu, itu kan berangkat Jumatan. Itu salah satu bentuk sunnah atau nggak harus dilakukan, tapi kalau dilakukan akan mendapat pahala lebih gitu jika mereka memakai wangi-wangian. Salah satunya begitu. Wangi-wangian itu misalnya kayak minyak parfum gitu atau apa? Bisa jelasin nggak, Vi? Wangi-wangian berbagai bentuk bisa, asal tergantung dari kandungannya ya. Kalau di Islam kan kandungan tertentu itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau minyaknya itu dalam bentuk tanaman atau nggak ada alkoholnya itu boleh. Jadi ada korelasinya. Selain itu Wonosobo ini aku miss banget sih sama toleransinya. Kan kayak yang dijelaskan itu kalau pendirian, apalagi kan kalau penghayat itu kan baru kan ya, aku juga baru dengar. Nah di situ tuh dia sebelum masuk Ijabi atau Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, itu sebelum mereka masuk dengan pasti itu mereka udah bisa mendirikan bangunannya. Sedangkan kalau di yang aku tahu sekarang ini, kalau kita mau mendirikan tempat ibadah atau suatu gedung gitu, itu kan harus ada persetujuan, kayak misalkan dari calon
penganut agamanya itu total berapa, dan dari sekelilingnya untuk memastikan mereka oke dan tidak terganggu tuh ada jumlahnya yang masing-masing itu hampir lebih dari 50 gitu kan ya. Aku baru tahu sih kok misalnya ada rumah ibadahnya gitu. Sumpah aku kayak ya sih setiap agama pasti ada rumah ibadahnya kan. Dan aku kayak baru sadar kok penghayat kepercayaan itu juga ada rumah ibadahnya sih. Tapi mau nggak mau meskipun kita jarang mengenal penghayat itu, meskipun jumlahnya nggak terlalu banyak, harusnya pemerintah bisa sadar nggak sih kok misalnya rumah ibadah itu suatu keperluan mendasar bagi umat beragama. Betul. Apalagi kan penghayat ini kan minoritas ya, jadi kayak ya nggak gitu menjadi fokus, tapi mereka tetap bisa berdiri gitu loh. Ngomong-ngomong kan penghayat kepercayaan itu kan pakai kejawen tuh katanya. Kalau boleh tahu kejawen itu kayak apa ya? Kejawen. Oh ya, kira-kira kejawen itu apa ya? Mungkin ada yang punya ide nggak? Aku masih ngeblank nih. Mungkin bisa ngasih gambaran nggak? Setauku kalau kejawen itu salah satu bentuk kepercayaan dari bagian dari Nusantara kita kan. Kebetulan penghayat kepercayaan bapaknya yang di film dokumenter ini kan dari Jawa, makanya disebut kejawen. Jadi kalau di wilayah lain kayak Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan lain-lain itu ya beda lagi gitu. Cuma disebut kejawen karena ada di Jawa gitu sih. Masuk, iya sih, kejawen sama kata Jawa tuh mirip nggak sih? Cuma tambahin imbuhan gitu. Ya gitulah. Kalau menurut kalian gimana? Pernah dengar nggak? Mungkin kok kejawen mungkin pernah dengar sih, apalagi kok misalnya aku dulu kan pernah tinggal di Jawa, jadi kayak tahu dikit-dikit ada yang namanya kejawen gitu. Terus mungkin karena karena Indonesia tuh pulau-pulau gitu, makanya bisa beda-beda juga tiap pulaunya sebutannya sih, dan menyesuaikan sama apa yang ada di pulau itu. Kalau dari aku sih, aku ngehnya kejawen itu ya kayak aliran kepercayaan gitu, cuman aku kurang paham. Nah, setelah aku cari-cari, itu kejawen itu kepercayaan berhubungan dengan adat dan kepercayaannya Jawa gitu ya. Berarti selain di Jawa nggak ada ya? Kayak di luar Jawa itu kayak nggak ada kan? Harusnya nggak ada ya, atau mungkin orang yang urbanisasi ke kota lain gitu aja sih ya, mungkin ya. Mungkin benar juga sih, tapi ya mungkin kan namanya kejawen ya ada di Jawa, mungkin di Kalimantan atau di Bali nih sebutannya bisa berbeda lagi, tergantung pulau-pulaunya kan teman-teman. Oh ya, kalian sadar nggak sih kok misalnya penghayat kepercayaan kan udah ada sejak lama itu kan di dokumenternya itu kan. Nah terus beliau tuh sempat nyebutin kok misalnya mereka tuh ngalami yang namanya masa pemerintahan atau adanya politik tuh masuk ke Wonosobo. Nah terus mereka tuh nyebutin kok nggak salah penghayat kepercayaan itu disebut PKI. Nah mungkin kalian bisa masih pendapat nggak sih tentang kok mereka bisa disebut PKI, mungkin dari sini dulu. Mungkin sih karena mereka gak beragama gitu ya, mestinya mereka lebih percaya hal-hal di luar agama, kayak bisa disebut PKI sama orang-orang gitu sih. Oke, kok dari yang lainnya? Kalau dari aku mungkin PKI itu kan politik kan, partai kan, itu tuh udah mungkin pas zaman kuno itu tuh, zaman dulu tuh masih belum sadar toleransi nggak sih, makanya bisa menyimpulkan
politik atau partai tertentu kepada suatu agama gitu. Dan menurut aku kayaknya mungkin itu yang harus diubah sih dari masyarakat. Kalau misalnya kita tuh nggak boleh menyimpulkan suatu golongan agama itu terkait suatu partai, apalagi kan kita sudah diajari nih kok misalnya agama sama partai sama politik itu berbeda. Kalau dari aku sih, aku nggak gitu paham sih ya tentang PKI. Cuman yang aku tangkap, PKI itu sebutan orang yang berlawanan arus sama kepercayaan kan ya. Jadi mungkin karena penganut kepercayaan itu di luar 6 agama itu, makanya disebut kayak gitu sih sepahamku sih ya. Kalau dari yang lain mungkin dia bisa kasih insight lebih lagi. Kalau dari aku sebenarnya kurang paham PKI ini nilainya yang pasti itu gimana, tapi sesuai namanya kan, Partai Komunis Indonesia. Jadi mungkin sesuai namanya ya, jadi bisa ditebak orang-orangnya itu kayak benar-benar nggak terbuka sama aliran lain atau yang benar-benar ekstrim gitu. Pemahamanku gitu. Kalau aku sih kayak belum terlalu paham itu PKI itu apa, tapi aku sependapat sama Alan kayaknya zaman dulu itu belum ada toleransi yang besar gitu, jadinya kayak dianggap gitulah. Tapi ngomong-ngomong soal politik kan, kita tuh udah berkembang kan dari abad 21, terus politik kita tuh udah lumayan maju, udah mulai bisa toleransi nggak kayak zaman dulu kan. Nah, kalian sempet dengar nggak sih kok misalnya ada satu orang pemerintah yang membantu penghayat kepercayaan ini mendapatkan bisa disebut kayak mendapatkan diakuin gitu oleh warga dan maupun pemerintah gitu. Nah itu sih, kalian tahu nggak? Oh, aku tahu itu aku sempat ada berita itu, aku sempat buka itu salah satu gimana kepercayaan itu bisa dianggap tuh jasanya salah satu bupati di situ ya, namanya Bupati Kolik ya kalau nggak salah ya. Itu dia bilang sendiri sih kayak sebenarnya tuh keagamaan itu nggak gitu bermasalah di zaman dulu, berbeda banget ya sama sekarang ya, dimana keagamaan tuh dikit-dikit disangkut pautkan sama ekonomi, disangkut pautkan sama politik dan sebagainya. Di zaman dulu tuh sangat tentrem gitu, dimana orang tuh juga beragama tuh ya terserah mereka kan, itu urusannya mereka sama Tuhan sendiri kan juga. Menurut Cindy, gimana sih menurut Cindy itu gimana sih jasanya Pak Kolik sendiri terhadap penghayat kepercayaan? Cindy setuju nggak apa yang dia perbuat sama Pak Kolik? Aku setuju sih sama yang dilakukan sama Pak Kolik itu kan, soalnya kalau di daerah lain itu pasti kalau kayak penganut Syiah, pengikut Ahmadiyah itu biasanya diusir gitu. Tapi kalau Pak Kolik ini malah dirangkul gitu semuanya. Jadi Pak Kolik ini juga melibatkan seluruh warga dalam kegiatan, ada forum-forum juga. Jadi sehingga sampai sekarang tuh di Wonosobo jadi toleransinya itu tinggi gitu. Iya benar sih. Kok misalnya Pak Kolik juga ngerangkul agama lainnya tuh tadi disebut sama Cindy tuh Islam Ahmadiyah. Nah, Islam Ahmadiyah tuh apa ya? Kalian ada yang tahu nggak Islam Ahmadiyah tuh apa? Kayak aku baru dengar juga kata-kata itu.
Kalau dari aku juga baru dengar sebenarnya ada aliran Islam Ahmadiyah. Tapi ternyata itu salah satu aliran yang ternyata nggak diterima di masyarakat banyak gitu. Terus keberadaannya juga minoritas kan. Soalnya kalau dari yang aku baca, itu memang alirannya tidak sesuai syariat Islam atau gimana ya, tidak sesuai Al-Quran gitu. Jadi ya gitu. Kok boleh tahu kenapa nggak sesuai sama Al-Quran? Mungkin bisa dijelasin nggak kok misalnya kamu tahu? Salah satunya yang aku lihat tadi, salah satu tokoh dari mereka itu mengakui kalau mereka itu salah satu nabi begitu. Padahal di Al-Quran disebutkan bahwa nabi terakhir itu Nabi Muhammad gitu. Sedangkan ada yang mengklaim dirinya sebagai nabi itu perlu dipertanyakan gitu jelasan alirannya. Kalau dari kalian sendiri, ya silakan. Oke, nggak, aku mau nanggepin cuman ternyata kayak gitu loh. Kayak ternyata ya kitab itu kan udah paten gitu nggak sih? Pasti nggak ada kitab agama manapun yang bisa diperbarui kecuali diterjemahkan ya. Isinya tuh kayak gitu-gitu aja gitu kan ya guys. Oh ya, aku mau nanya. Kalau dari Islam kan banyak alirannya ya. Kalian pernah nggak dengar aliran Islam yang agak kontroversial atau gimana gitu? Atau baik yang minoritas atau mayoritas, atau siapa tahu kalian ada pertanyaan tentang itu? Kok aku sendiri juga nggak tahu sih kok misalnya Islam tuh ada alirannya gitu. Saya setahu aku ya Islam aja gitu loh. Mungkin apa yang aku terima juga, aku kan hidup di Bali, jadi Islam itu kayak minoritas, yang mayoritasnya tuh Hindu gitu. Terus kok misalnya yang aku dapat sih kok di Hindu tuh ada beberapa aliran juga, kayak aliran Siwa, aliran Wisnu gitu. Jadi ada pengerucutannya tertentu, tapi mereka tuh sama juga menyembahnya sama dewa-dewa itu di pura juga yang sama, cuman ada beberapa perbedaan kok bisa ibadah pas hari rayanya. Jadi biasanya tuh temanku ada yang sini dikasihin bubuk abu-abu atau bubuk merah gitu, tergantung aliran yang dipakai. Tapi aliran-aliran itu tuh biasa tuh cuman buat yang memiliki kasta terus, dan mereka tuh ada hubungannya sama kerajaan gitu. Cuman kok mayoritasnya tuh tetap nggak ada aliran sih, tetap Hindu aja gitu. Dan mungkin yang lainnya ada yang tahu nggak aliran agama lain gitu, atau aliran agama Islam tadi yang ditanya Alivia. Kalau aliran agama Muslim yang di tempatku itu aku nggak gitu sih, cuman ada orang yang bilang dia itu Muslimnya yang NU atau Muslimnya yang Muhammadiyah. Itu Alvia bisa jelasin nggak sih, kayak itu kan mereka beda ya, itu beda di apanya? Dan terus kalau papaku sendiri kan punya pegawai yang mayoritas Muslim kan, nah mereka di waktu Lebaran kemarin itu mereka ada yang bilang kalau yang aliran A itu cuma berapa hari dan aliran B itu berapa hari, dan ada patokan lebarannya tulis 1 hari. Itu Alivia bisa bantu nggak sih, itu kayak gimana gitu? Kalau patokannya kayak gitu aku kurang tahu, tapi yang aku ngeh itu aliran NU sama Muhammadiyah itu sebenarnya tujuannya sama, cuman emang secara tradisi, kebiasaan atau kegiatan gitu emang banyak perbedaan. Contohnya kan sholat itu kan ada doanya. Sebenarnya doanya itu dalam Islam, seperti yang aku bilang tadi kan Islam alirannya banyak. Dalam berdoa itu mereka caranya juga
ada yang beda, ada yang sama begitu. Terus hadis kan makin lama makin bermunculan kan. Itu kan ada yang bisa dipercaya, ada yang tidak begitu. Kalau dari mungkin perbedaannya itu dari gimana umatnya itu gimana bilangnya, pakai pedoman yang mana begitu. Jadi misalnya kalau ada perbedaan berapa lama mereka ngerayain hari Idul Fitri, itu mungkin bisa dilihat dari perhitungan bintang atau perhitungan apa ya, bulannya, atau bisa dari hal lain begitu. Bisa jadi kitab sucinya begitu. Oh, oke kayak gitu ya. Selain itu pas di video itu kita ingat nggak sih kok misalnya ada pemuka agama yang bilang kalau misalnya cara mereka masuk itu untuk diterima warga itu nggak boleh berlebihan gitu. Nah, kalian tahu nggak hal itu? Mungkin dari Angelia. Kalau dari video yang aku nonton itu ya, mereka belum diterima penuh itu karena faktor internal sih, karena miskomunikasi antar orang gitu. Kayak misalnya gambaran kayak ini tuh kayak sesat, terus kayak yang ini tuh kayak belum percaya gitu sih. Oke. Kalau dari yang lainnya kayak gimana? Aku kalau itu kurang tahu sih. Mungkin Cindy bisa bantu jelasin nggak ya, atau Olivia gitu. Jadi di video itu tuh kalau nggak salah dengar tuh pemuka agama tuh bilang kalau misalnya mau diterima masyarakat tuh suatu agama tuh harus masuknya tuh secara perlahan, jadi kayak nggak menimbulkan kericuhan, terus nggak tiba-tiba ngedor rumah orang suruh ikut agamanya kayak gitu loh. Jadi menurut Cynthia atau Olivia tuh ada respon atau komen nggak terkait perbuatan mereka gitu? Kalau dari aku memang baiknya seperti itu ya, jadi nggak secara ekstrem gitu. Terus kalau agama kan harusnya buat kepercayaan masing-masing, terus menghormati, bukan memaksa gitu. Iya, aku juga setuju sih. Kalau mengajak orang untuk menganut kepercayaan itu kan panggilan masing-masing diri ya. Aku juga di waktu SMA itu ada sih kayak kepercayaan A, dia itu ngajaknya itu mereka nunggu di depan sekolah gitu sambil bawa selebaran gitu, dan mereka itu kayak aku dikasih selebarannya tuh, dan tuh kayak ditanya-tanyain gitu loh. Jadi sampai aku jalan kemana agak maju tuh diikutin gitu. Terus ya tapi udah agak jauh baru dia udah mulai stop gitu, dan itu jujur mengganggu sih, soalnya kan kita juga udah punya gitu, kalau udah dibilang udah punya suatu kepercayaan tuh udah stop kan harusnya. Nah dia tuh masih kayak ngajak ikut sekali lah kayak gitu, tuh mengganggu sih. Oke, langsung kaget sih sampai kok misalnya ada agama yang tiba-tiba datengin aku terus ngajak aku ke pindah agama, itu kayak berlebihan sih kok menurut aku ya. Soalnya kan agama tuh panggilan diri sendiri juga, terus nyamannya kita di mana gitu ya. Tapi mau nggak mau kalau misalnya kita sama agama itu harus toleransi nggak sih? Kayak harus menerima, saling merangkul gitu kan. Benar-benar pesan agama itu kan personal ya. Kalau bisa ya profesionalitas aja, kalau di luar ya di luar aja, nggak usah menyangkut pautkan kepercayaan orang gitu kan. Nah, terus tuh uniknya
Kalau nggak salah di video itu tuh ada Muslim Ahmadiyah yang mereka tuh bakti sosial atau bagi-bagi bingkisan gitu ke kelenteng atau agama Konghucu. Kalian sadar nggak? Oh, aku notice sih yang di menit ke 30 itu, bahkan aku lihat ada sebagian yang dari pihak Konghucu yang bagi sembako, dan waktu ngemasinnya itu bahkan ada umat muslim yang ikut bantu ngemasinnya gitu loh. Itu kayak kerasa banget sih. Terus lucunya mereka bisa ngopi bareng nggak sih bapak-bapaknya itu? Menurut kalian dari video yang kita tonton tuh kita bisa dapat apa aja sih? Mulai dari aku ya. Kalau dari aku sih, yaitu kita harus toleransi, nah terus maupun kita minoritas atau mayoritas, kita terus tetap menjalankan agama kita sesuai masing-masing. Dan harapannya sih buat Indonesia nggak mencampurkan politik dengan yang namanya agama, dan lagi pula hubungan agama itu hubungan kita dengan Tuhan gitu ya. Kalau menurut kalian gimana? Kalau dari aku, dokumenter yang aku tonton itu sangat membuka insight gitu. Baik dari pelajaran yang aku dapat di mata kuliah agama ini. Dia ada inklusisme di mana mereka membuka diri dan tidak mereka juga support gitu walaupun bukan kepercayaan mereka. Terus ada juga di mana kebudayaan mereka itu juga terbuka untuk hal baru dan mereka menerimanya dengan baik gitu. Dan juga banyak sih ajaran yang aku dapat insight-insightnya. Harapannya sih di Indonesia bisa coba adaptasi sedikit ya, lebih ke toleransinya sih, jadi bisa lebih nyaman gitu ya. Kalau yang aku dapat sih kayak pentingnya toleransi di Indonesia agar semua masyarakat itu hidup dengan rukun itu. Kita tidak perlu membeda-bedakan antar agama. Kayak semboyan negara kita itu kan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadinya kita harus tetap satu meskipun banyak perbedaan. Kalau dari aku, proses toleransinya warga Wonosobo ini bisa kita contoh sih. Jadi mereka, kalau nggak salah di filmnya disebutin kalau mereka pernah terjadi perpecahan ya, tapi itu mereka jadiin pembelajaran kan supaya memanajemen masyarakatnya supaya bisa rukun, hidup berdampingan begitu. Gitu aja sih. Kalau menurut aku sih dari video tersebut tuh ada hal terkait inklusivisme di mana masyarakat di Wonosobo tuh saling menghargai perbedaan masing-masing umat gitu. Jadi toleransinya sangat tinggi dan mau mayoritas atau minoritas tuh saling dampingan gitu, saling merangkul. Mungkin ini bisa Indonesia tuh harusnya bisa wilayah-wilayah lainnya itu harusnya bisa mengikuti atau apa yang ada di Wonosobo ini, toleransinya. Oke, ya benar banget sih. Pokoknya kita setelah kegiatan mata kuliah ini berakhir, kita juga harus tetap menerapkan inklusivisme, terus membedakan politik dan juga agama dan hal-hal lainnya, biar kita menjadi lulusan yang baik juga ke depannya, gitu kan teman-teman? Benar-benar. Dan kalaupun agama itu sebenarnya hal baik ya, kayak kita bisa jadikan nilai-nilai positifnya agama untuk menjadi tonggak dalam apa yang kita lakukan dalam keseharian. Ya benar banget. Nah, itu aja sih diskusi kita. Yang penting kita sudah sadar hidup bertoleransi itu hidup yang indah. Semoga kita kedepannya menjadi insan-insan Indonesia yang baik. Nah, sekian dari video diskusi kami. Dan kami menyimpulkan bahwa toleransi merupakan hal yang penting dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Nah, terima kasih untuk teman-teman dan juga Bapak dosen pengampu. Dadah.